Di Yogyakarta, kesenian adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tak heran, dari kota ini lahir banyak seniman terpandang dari berbagai bidang. Di setiap sudutnya kita bahkan dapat melihat dan merasakan kesenian, seperti yang dialami oleh Sekar. Lahir dan tumbuh di Jogja membuat Sekarsari menghidupi berbagai kesenian. Walau namanya baru dikenal luas, setelah dirinya memerankan Siti pada film yang berjudul sama di tahun 2015. Aku mengenal dia kan udah lama banget ya. Dari tahun 2008 aku mengenal dia. Semua orang mengenal dia adalah Sekarsari yang seorang aktor gitu ya, aktor hebat gitu. Tapi aku ngelihat justru dari sudut pandang yang mungkin orang lain tidak lihat mungkin ya. Hal-hal kecil yang menjadikan dia besar sampai hari ini gitu. Karena aku mengenal Sekarsari dari mulai dia remaja gitu ya. Dia itu waktu itu masih aktif di modeling gitu kan. Aku sudah melihat dia adalah seorang yang besar dari bagaimana cara dia itu berbicara tentang diri dia gitu. Kamu pasti akan menjadi seseorang yang akan membanggakan siapapun gitu. Sekar juga rajin nulis tuh. Mhm. Nah itu nulisnya selama ini lebih ke budaya atau apa sih? Ada topik-topik tertentu nggak? Sebenarnya suka nulis apapun sih, termasuk kayak misalnya hal-hal yang aku ingin ingat dalam kehidupan Oh ya? sehari-hari gitu. Terus kalau penelitian emang minatnya ke seni budaya. Seni dan budaya. juga tari. Ada yang pernah dipublish nggak? Ada. Ada. Tentang apa itu? Tentang tari. Tari ini nggak cuma sebagai olah tubuh, olah raga kita, tapi juga tari punya banyak relasi dengan politik, dan juga tari sebagai alat untuk soft power diplomasi gitu. Jadi yang dikiranya soft gitu, tapi bisa lebih efektif gitu. Gitu ya. Iya. Dan lo sendiri begitu nggak? Relatif karakter yang lembut tapi sebenarnya mematikan. Bisa jadi. Lihat ke arah matahari boleh? Nah gitu yes. Kesan pertama yang saya tangkap itu Jawa sekali. Lembutnya, tutur katanya seperti itu halus gitu. Dia aktif, paham dengan budaya Jawa. Sebagai pelaku juga, sebagai penari. Lalu filosofi-filosofi tari itu juga berlaku di kehidupannya. Yang hormat sama orang tua, terus cara berbicaranya sangat diatur sekali. Mungkin sering dibilang ya kalau misalnya perempuan itu, terutama di Jawa gitu, halus, terus kurang ekspresif kalau menyampaikan gagasan gitu. Tapi justru dengan itu aku rasa jadi ada beragam cara untuk menyampaikan, termasuk dengan cara yang cukup subtle gitu. Misalnya batik. Batik itu kan adalah salah satu bentuk curhatnya perempuan gitu. Ambil contoh batik teruntum gitu. Jadi batik teruntum itu ceritanya adalah seorang perempuan yang dia sedang bersedih. Kemudian dia lukiskan itu di kain mori, yaitu dengan motif-motif bintang gitu. Jadinya dia meminjam kebahagiaan yang ada di langit gitu dan dituangkan di kain batik itu. Kalau kita ngomong cantik pasti harus begini, harus begini, harus begini gitu. Lo setuju atau lo punya definisi sendiri? Kalau menurutku cantik itu adalah sinergi ya. Aha. Jadi tentang bagaimana kita tuh bisa selaras gitu dengan sekitar kita gitu. Jadi itu juga tentang bagaimana kita mengenal diri kita gitu. Nah, apakah harus selalu relate dengan tampilan fisik? Oh tentu tidak. Enggak ya. Kadang jadi ejekan gitu bentuk hidung
yang nggak mancung gitu. Padahal ini kalau gue komentar Aha. gue sebagai dokter bedah plastik nih, ini nggak termasuk kategori tidak mancung. Sebenarnya itu karakter. Kalau misalnya itu dirubah, ya itu bisa didorong ke depan. Jadinya mungkin malah bukan jadi Sekar yang orang kenal, ya nggak sih? Iya itu dia. Ya? Karena itu kita perlu ya gitu support bahwa ya itu cantik itu beragam. Kita masing-masing punya ruang gitu untuk mendefinisikan cantik itu seperti apa gitu. Asik. Lo ngelihat pekerjaan ini cukup bisa diandalkan untuk menjadi penopang hidup nggak? Sebagai seniman perempuan, katakanlah penari perempuan. Bisa sih, beberapa orang sudah membuktikan ya. So harusnya oke ya, bisa Iya, ya? bisa. Kalau aku sih melihatnya jadi satu deal yang baik gitu ya. Kalau yang aku rasakan jadi dengan jam bekerja yang adjustable gitu, aku bisa berfokus sama keluarga juga, bisa berfokus dengan Pekerjaan pekerjaan juga. gitu. Oh, jadi- Walaupun ya kadang pekerjaan dikerjakan sambil pegang anak, Iya, hal-hal iya. seperti itu. Tapi juga banyak juga inspirasi atau apa ya, olah rasa yang kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari kayak gitu. Dia perempuan yang utuh kalau aku bilang. Maksudnya dia tuh punya passion yang sangat luar biasa di seni keaktoran gitu ya, di film. Tapi dia juga sebagai seorang Sekar Sari yang selalu menyempatkan menjadi seorang ibu yang baik untuk keluarga dia gitu loh. Dia bisa menjadi seorang ibu ketika break syuting, merawat Kinara bareng-bareng sama Mas Reza itu aku pikir itu indah banget gitu. Kalau sebagai ibu ini aku rasa sebagai satu hal yang membuat balance sih. Jadi aku nggak bisa kalau di rumah terus juga. Tapi kalau beraktivitas di luar terus aku juga tetap butuh jeda lah. Dan ya untuk punya Kinara dan melakukan aktivitas sehari-hari ini adalah satu hal yang membuatku happy gitu. Dan itu membuatku percaya bahwa ya stigma perempuan itu lemah, itu nggak benar gitu. Jadi seolah-olah ada stigma yang menyatakan bahwa antara karir dan berkeluarga itu berada pada dua kubu yang berbeda dan saling bertolak belakang gitu. Dan ternyata setelah aku mengalami, nggak kayak gitu. Justru ini membantuku untuk bisa bersinergi, bisa makin matang gitu. Ada satu proses yang membuat pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan dalam hidup ini justru makin sinkron gitu. Kalau lo harus mendescribe diri lo dengan satu kata, kira-kira kata apa yang pantas? Puisi? Kalau makin kesini sih aku merasa bahwa seni ini sebagai satu proses kesadaran gitu. Jadi bahwa seni itu ada di sekitar kita gitu. Bahwa apa yang kita lakukan ini juga bisa sebagai satu proses penyadaran itu sendiri. Ketika kita bikin suatu karya, itu nggak mesti melulu dari apa yang ada di luar kita, tapi bisa juga dari diri kita, bisa dari perjalanan hidup kita. Dan itu bisa menjadi bekal diri kita gitu, untuk kita bikin karya, untuk kita bisa bermanfaat.
gitu.